Pemirsa, sebuah rumah di Jalan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk tersebut diduga akibat korsleting listrik. Jumlah petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur berusaha memadamkan api yang menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah di Jalan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk membuat petugas berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Sementara menurut pemilik rumah, api tiba-tiba saja muncul di bagian ruang tamu hingga akhirnya membakar sebagian besar bangunan rumah. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Pabrik pengolahan limbah di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar Kamis pagi. Api membakar tumpukan sisa limbah tembakau yang belum sempat dimusnahkan. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan limbah di Desa Manduro, Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membakar tumpukan limbah tembakau. Saat kejadian, karyawan sedang memusnahkan limbah daun tembakau. Diduga api menyambar tumpukan limbah tembakau di sekitar tungku pembakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 4 jam kemudian dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, kepulan asap terlihat sejak pagi namun tidak diketahui secara pasti apa yang terbakar dari dalam lokasi pabrik. Ya pagi tadi itu ya saya lihat ya ada geluk dari bawah terus membesar gitu. Nggak tahu kalau dilihat pembakaran itu seperti sampah, tapi itu besar itu. Besar ya. Tapi pabriknya buka memang ini, Pak? Hah? Buka memang pabriknya? Nggak tahu. Tiap hari buka atau tutup? Tertutup terus. Tertutup pabriknya ya? Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Reskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Patok Besi, Subang. Modus pelaku membeli LPG bersubsidi langsung dari tangki dan dipindahkan ke tangki penampungan berukuran 3.000 liter LPG. Saat digerebek petugas pada Kamis dini hari, terdapat truk tangki pengangkut 20 ton LPG dari kilang minyak Eretan Indramayu, serta sebuah tangki penampungan berukuran 5.000 kg. Sebelum gas LPG dikirim ke SPBL Linggarjati Subang, pelaku terlebih dahulu transit ke lokasi ini guna menyalurkan gas LPG bersubsidi 3 hingga 5 ton ke tangki yang disiapkan. Untuk sekali transit, operator dalam 1 hari harus membayar sebesar Rp3 juta untuk 3 ton LPG yang disalurkan. Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung 50 kg untuk dijual ke konsumen dengan kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Di Reskrimsus Polda Jabar pun masih mendalami kasus ini. Pemirsa, seorang remaja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya dan dicekoki pecahan kaca viral di media sosial. 2 pelaku sudah ditangkap polisi, 1 diantaranya masih di bawah umur. Pengeroyokan terhadap remaja berusia 17 tahun berinisial JZ terjadi di Lembang Leatung, Kecamatan Sangala Utara, Tanah Toraja. Korban dianiaya oleh 2 pelaku berusia 19 tahun dan 15 tahun. Penganiayaan ini terbilang sadis karena selain dipukuli, korban juga dicekoki pecahan kaca hingga mulutnya terluka parah. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban pun langsung bertindak. 4 terduga pelaku diamankan, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pengakuan pelaku, motif penganiayaan ini adalah karena utang piutang. Korban meminjam sejumlah uang kepada pelaku. Bukan adanya pecahan kaca, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahuilah 2 orang pelaku ini, yang satu anak di bawah umur, masih umur 15 tahun, yang satu 19 tahun.
Atas penganiayaan ini, korban terluka di bagian punggung, kepala, serta mengalami luka robek di bagian mulut akibat pecahan kaca. Sementara kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penganiayaan remaja sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja AKP S. Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Baik Pak Ahmad, pertama kami ingin konfirmasi apakah betul penganiayaan tersebut dilakukan motifnya karena utang? Jadi berdasarkan keterangan pelaku tersangka, memang benar dan dikaitkan dengan keterangan korban juga, memang benar yang korban ini sempat bersama-sama dengan pelaku ke orang tua pelaku di Morowali, kemudian sempat meminjam uang kepada orang tua pelaku, kemudian kembali ke Toraja dan pelaku ini menagih, namun korbannya ini mengingkari. Kemudian kesal, pelaku mencari korban. Iya. Berapa utang korban kepada pelaku dan sudah sejak kapan korban ini berutang kepada pelaku? Menurut korban itu pinjamannya cuma Rp400.000, sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, kondisi korban pasca dianiaya seperti apa Pak saat ini? Memang kita lihat pelaku ini tergolong unik, ya, kemudian dia sempat mencekoki korban dengan memecahkan botol, kemudian mencekoki korban, memasukkan pecahan botol tersebut ke mulut korban. Nah, saat ini korban mengalami luka dalam akibat mungkin masih dalam observasi dokter karena tenggorokan korban masih sakit. Demikian, Mbak. Iya. Mas. Bagaimana awal mula korban dibawa dan disekap hingga kemudian dianiaya oleh para pelaku ini, Pak Ahmad? Jadi awalnya pelaku ini mendapat informasi bahwa korban berada di rumah keluarganya. Kemudian saya bersama temannya mengajak korban untuk ketemu. Kemudian dia membawa ke suatu tempat malam hari. Disitulah pelaku ini melakukan aksinya dan mencekok korban dengan memasukkan pecahan kaca ke mulut korban. Demikian, Pak. Pak Ahmad, ini videonya kan sempat viral. Siapa yang memvideokan penganiayaan ini, Pak? Jadi setelah kita melakukan pengungkapan berdasarkan keterangan dari yang awal mula yang sempat melakukan pemukulan, jadi yang salah satu rekannya itu sempat merekam kegiatan dari pelaku utama ini yang memasukkan botol pecahan kaca ke dalam mulut korban. Itulah salah satu rekannya yang merekam perbuatan pelaku. Ya, Pak Ahmad, penganiayaan ini terbilang sadis, di mana korban dicekoki oleh pecahan kaca, begitu ya. Bagaimana profil pelaku dan apakah pada saat kejadian pelaku ini berada dalam pengaruh minuman keras? Memang dari hasil keterangan memang sempat pelaku ini sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu mereka mengkonsumsi minuman, kemudian bersama-sama rekannya mencari korban. Pak, salah satu pelaku masih berusia di bawah umur, Pak. Betul begitu, Pak? Benar, Mas. Jadi yang salah satu pelaku itu masih berumur 15 tahun. Kalau yang pelaku utama yang mencekoki pecahan kaca masih di mulut korban itu sudah dewasa. Oke, dari mana pelaku dan korban ini saling mengenal, Pak, sebelumnya? Mereka memang berteman sejak dulu karena sama-sama di satu kampung, di salah satu kampung yang ada di Sangala, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Apakah selain masalah utang piutang antara pelaku dan korban ini juga kerap
memiliki konflik lainnya begitu Pak? Berdasarkan keterangan untuk sementara masih sebatas pinjaman itu karena jengkel sering korban ini menghilang pada saat dicari oleh pelaku, menghindari tagihan daripada hutang tersebut. Baik, terima kasih AKP S. Ahmad telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, beragam video menjadi perbincangan di jagat maya. Mulai dari ricuh mobil ditarik penagih hutang di jalan hingga sepeda motor bertenaga kaki. Semua informasinya kami rangkum dalam Viral hari ini. Kericuhan ini terjadi antara pihak leasing terhadap sebuah kendaraan mobil yang menunggak di Jalan Ahmad Yani, Kota Bengkulu. Berdasarkan informasi dari pengunggah video di akun Instagram Forum Wartawan Polri, penagih utang menunggak pembayaran lebih dari 10 bulan oleh pemilik kendaraan. Setelah ditelusuri, ternyata mobil tersebut telah pindah tangan. Kini kedua belah pihak telah diamankan di Mapolres Bengkulu untuk mediasi, sementara kendaraan juga telah diamankan. Salah satu pengunjung di kawasan Stasiun Sudirman, Terowongan Kendal, Jakarta Pusat mendapat sanksi sosial menyapu jalan lantaran ketahuan petugas membuang sampah sembarangan. Dari informasi yang mengunggah video di akun Instagram fakta.jakarta, sanksi diberikan untuk memberikan efek jera dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Inilah detik-detik truk pengangkut pasir saat akan menyeberangi jembatan. Namun, jembatan yang ingin dilalui sedang rusak dan masih dalam perbaikan. Truk yang ingin melintas pun tergelincir dan terguling saat berusaha melintasi jalan yang rusak. Video yang diunggah akun Instagram Memo Medsos ini pun mendapat beragam komentar warganet. Video seorang pria mencuci jeroan dengan mesin cuci menghebohkan jagat maya. Pria ini memasukkan satu wadah jeroan ke mesin cuci dan mencampurnya dengan bubuk putih. Kemudian menutup dan memutar mesin cuci seperti sedang mencuci baju di mesin cuci. Cara ini digunakan agar mempercepat proses membersihkan jeroan. Video ini diunggah akun Instagram Viral Repost yang membuat warganet tak habis pikir dengan ide pria tersebut. Ada-ada saja aksi seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan tenaga kaki. Ya, sepeda motor ini dirakit tanpa roda belakang dan dapat bergerak lambat saat ia berjalan. Namun, bisa juga bergerak lebih cepat saat pria tersebut berlari. Aksi yang tak biasa ini diunggah akun Instagram Net2Net News dan mendapat beragam komentar dari warganet.